Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya akan mengangkat satu kisah yang disebutkan dalam kitab Kanzul Ummal, bahwasanya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahwasanya ada seseorang laki-laki dari penduduk negeri Mesir pernah mengadukan perihalnya atau keadaannya kepada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ya Khalifah, saya berlindung kepadamu dari bentuk kezaliman." Kemudian laki-laki ini pun menjelaskan kepada Khalifah Umar tentang kezaliman yang dia terima. Bahwasanya, "Ya Khalifah, saya melakukan pertandingan dengan seorang atau anak dari gubernur Mesir, yaitu anak dari Amr ibn al-As, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Jadi jamaah sekalian, laki-laki dari kota Mesir ini melakukan pertandingan, yaitu adu kecepatan kuda, ya, dengan anak seorang gubernur, yaitu anak dari Amr ibn As. Amr ibn As ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang terkenal. Kemudian laki-laki dari negeri Mesir ini pun dapat mengalahkan anak dari sang gubernur atau anak dari Amr ibn As. Karena anak sang gubernur ini kalah, maka anak itu pun marah, sehingga dia menghukum, ya bahkan mencambuk beberapa kali laki-laki yang mengalahkannya itu. Karena laki-laki ini merasa diperlakukan ya dengan secara zalim kepada dari anak sang gubernur Mesir, maka dia pun mengadukan ya hal ini kepada sang Khalifah Umar bin Khattab. Ketika sang Khalifah telah mendengarkan keluhan dari laki-laki yang terzolimi ini, maka dia pun segera menuliskan surat kepada gubernur Mesir, yaitu Amr ibn As, untuk datang bersama dengan anaknya, yaitu yang menzolimi laki-laki Mesir itu, untuk menemui Umar bin Khattab. Singkat cerita, maka mereka pun mendatangi sang Khalifah. Lalu sang Khalifah pun memberikan cambuk kepada laki-laki yang terzolimi ini dari penduduk Mesir ini, seraya mengatakan, "Pukullah ya anak yang mengaku sebagai anak dari orang-orang yang mulia." Jadi ketika laki-laki ini diberikan hukuman, ya, ketika dia mengalahkan anak sang gubernur lalu dia dicambuk, maka anak gubernur ini atau anak dari Amr ibn As ini pun mengatakan, ya, "Saya adalah anak dari dua, ya, orang tua kami yang sangat mulia. Ana ibnul akramain." Ya, kenapa disebutkan ibnul akramain? Itu dua anak yang mulia, dua dari keturunan yang mulia, dua orang yang keturunan yang mulia. Kenapa dikatakan demikian? Ya, karena anak dari Amr ibn As adalah anak yang keturunan yang mulia. Amr ibn As adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga As, bapak dari, ada keturunan yang mulia. Jadi oleh karena itulah ketika Umar menyuruh laki-laki itu untuk menghukum anak Amr ibn As, maka dikatakan, "Pukullah
ibnal akramain. Pukullah anak dari dua keturunan yang mulia. Maka ya laki-laki dari penduduk Mesir ini pun terus memukul, mencambuk ya dengan cemeti ya sebagai balas bentuk qisas ya, bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak dari Amr ibn As atau anak dari sang gubernur itu. Setelah selesai menghukumnya ya, maka Umar ibn Khattab pun menyuruh ya penduduk laki-laki dari penduduk Mesir itu menyuruh untuk menghukum juga bapaknya, yaitu sang gubernur. Ya. Hanya saja laki-laki itu mengatakan tidak, ya Khalifah, ya saya tidak mungkin menghukum bapaknya, yaitu Amr bin As sebagai seorang gubernur, karena yang mencambuk saya adalah anaknya, bukan bapaknya. Dan saya sudah selesai melakukan qisas, pembalasan kepada anaknya. Kemudian setelah itu Umar pun berkata kepada sang gubernur yaitu Amr bin As, mengatakan, muzmata ista'badtumun nasa, sejak kapan kamu jadikan orang-orang itu sebagai budak, padahal ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Kemudian dijawab oleh Amr bin As, ya, ini la a'lam walam ya'tini, sesungguhnya Khalifah saya tidak mengetahui ini perkara. Kenapa sampai terjadi di pemukulan, sampai terjadi pencambukan kepada laki-laki tersebut, saya tidak mengerti perkara ini. Ya, walam ya'tini, dan dia juga tidak mengadu kepada saya sebagai seorang gubernur. Ya, jadi laki-laki Mesir ini langsung mengadu kepada Khalifah, bukan kepada sang gubernur. Boleh jadi karena khawatir kalau mengadu kepada bapaknya tidak akan digubris, tidak akan dilayani. Oleh karena itu laki-laki ini langsung segera melapor kepada Khalifah yang lebih tinggi daripada gubernur. Demikianlah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sang Khalifah benar-benar menegakkan keadilan. Yaitu meskipun anak gubernur, kalau dia bersalah, kalau dia berbuat zalim, maka Umar pun memberikan hukuman kepada anak gubernur tersebut. Sebagaimana yang menimpa anak daripada Amr bin As yang telah menzalimi orang lain. Tatkala dia dikalahkan dalam pacuan kuda, ya, mestinya dia harus menerima kekalahan, tapi justru dia menghukum orang yang mengalahkan dia. Oleh karena itu Umar sebagai khalifah, ya, sebagai pucuk tertinggi pimpinan kaum muslimin pun marah. Iya. Artinya tidak bisa engkau perlakukan orang lain sebagai budak yang bisa dilakukan apa saja, diperlakukan apa saja. Padahal ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka, itu bebas melakukan apa saja. Iya. Meskipun di sini Amr ibn As tidak mengetahui ini perkara yang terjadi antara anaknya dengan laki-laki itu. Iya. Karena yang melakukan itu adalah anaknya, bukan Amr ibn As. Singkat cerita jamaah sekalian yang kita bisa petik dari ibu ini, bahwasanya Umar bin Khattab sebagai pucuk pimpinan tertinggi itu memberikan hukuman kepada siapa saja. Meskipun dia anak gubernur, kalau dia bersalah, dia menzolimi orang lain, maka dia pun diberikan hukuman kepadanya. Begitulah Islam. Islam itu tidak melihat daripada strata atau kedudukan seseorang. Sekalipun dia merupakan anak daripada seorang pimpinan, anak daripada seorang pejabat negara, seandainya dia bersalah, seandainya dia telah melakukan kesalahan, maka dia harus diberikan hukuman sesuai dengan setimpal dengan kesalahannya. Begitulah keadilan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah, anak perempuannya Rasulullah SAW itu mencuri, kata Nabi, maka saya akan potong tangannya. Begitu Rasulullah SAW menegakkan keadilan kepada siapa saja, tidak pandang bulu. Apakah anaknya sendiri kah, atau ke orang lain, selama dia berbuat kesalahan, selama dia menyelisih syariat dan selayaknya ditegakkan hukuman kepadanya, maka mesti ditegakkan hukuman kepadanya. Oleh karena itu kami pun juga menghimbau kepada siapa saja, kepada pucuk pimpinan, kepada para pejabat, kepada siapa saja, jika ada dari
keluarga kita yang bersalah, atau daripada kolega kita, atau daripada rekan-rekan kita jika bersalah, maka kita harus tegakkan hukuman, tidak pandang bulu. Jangan sampai rakyat-rakyat biasa yang bersalah dihukum, sedangkan orang-orang yang memiliki kekerabatan tidak dihukum jika mereka bersalah. Tapi tegakkanlah keadilan, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk innallaha ya'murukum bil 'adl wal ihsan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat keadilan dan berbuat baik kepada manusia. Semoga kisah ini jamaah sekalian memberikan kita inspiratif, memberikan kita pelajaran yang berharga, bahwasanya keadilan itu mesti ditegakkan kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Selama seseorang itu melakukan satu kesalahan, maka dia mesti ditegakkan hukuman yang setimpal dengannya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Syukran lakum jami'an ala husni istima'ikum. Terima kasih banyak atas segala partisipasinya, atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.